Ini dia deretan kisah bisnis inspiratif yang lahir dari dampak pandemi. Mau tahu apa saja? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Pandemi memang menyisakan banyak masalah, apalagi kini Indonesia mengalami resesi ekonomi seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya. Kondisi ekonomi yang terpuruk selama berbulan-bulan membuat masyarakat terpukul seakan sulit mencari solusi bagaimana tetap bisa menghidupi anak dan istri. Hal tersebut memang wajar. Di tengah sulitnya ekonomi, ternyata masih ada mereka-mereka yang bisa berhasil menghadapi pandemi dengan membangun bisnis yang sangat inspiratif. Mereka tidak tenggelam dan berputus asa, namun tetap berusaha memutarbalikkan situasi dengan kreativitasnya. Bisnis yang dilakukan sebagai akibat dari pandemi juga unik dan menarik. Bahkan ada yang bermula dengan hampir tanpa modal atau modal yang sangat minim. Sebenarnya, banyak sekali kisah bisnis yang inspiratif, tapi kali ini kita akan membahas sebagian dari kisah mereka. Semoga bisa mendorong Anda menemukan celah bisnis di tengah pandemi ya. Yang pertama, bisnis bumbu dapur Cak Blangkon. Berawal dari warung kuliner yang sudah ramai didirikan selama 3 tahun lalu, tiba-tiba mengalami penurunan omset dan terpaksa bubar karena COVID-19. Bisnis bumbu instan bermerek Cak Blangkon ini akhirnya didirikan. Bumbu basah instan seperti bumbu untuk membuat rawon, soto, atau nasi goreng sebenarnya bukanlah bisnis yang benar-benar baru. Bumbu instan biasanya kita bisa beli di supermarket, bahkan di warung sayur rumahan. Dengan modal awal Rp3.700.000, Pak Robi memutuskan untuk memberdayakan karyawan lama dan tetangganya yang terkena PHK untuk membuat 350 botol bumbu dapur instan Cak Blangkon. Baru 1 minggu saja berdiri, 350 botol bumbu dapur ludes terjual dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per botol. Pak Robi mengaku sangat terpukul karena bisnis yang dirintisnya dari nol dan omsetnya mulai berkembang harus ditutup total. Namun kini Pak Robi dan karyawannya bisa survive dan mulai bangkit kembali di tengah pandemi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik berbisnis bumbu dapur instan juga? Yang berikutnya, bisnis kopi jelly. Selanjutnya, ada bisnis inspiratif lain yang berasal dari seorang freelancer. Saat PSBB beberapa bulan lalu, akses terhadap pekerjaan bagi Ibu Cassandra menjadi semakin kecil. Ia terpaksa harus tetap berada di dalam rumah, sementara simpanan untuk operasional sehari-hari semakin menipis. Apalagi untuk para freelancer, penghasilan sangat tergantung dari proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Jika proyek sepi, artinya sepi juga penghasilannya. Untuk bisa bertahan, akhirnya ia melahirkan bisnis kuliner online. Hal ini karena memasak adalah hobinya. Sebelum pandemi, ia sering mengirimkan hasil masakannya pada teman-teman atau klien. Dan mereka memuji bahkan ingin membeli masakan Ibu Cassandra. Ketika pandemi, ia terpaksa diam di rumah dan menjadi lebih sering memasak. Nah, dari sinilah ide bisnisnya bermula. Sekarang, Bu Cassandra membuat 4 produk yang dijual online, mulai dari chicken cheesy, cookies, banoffee, dan kopi jelly. Menu-menu ini dipilih karena termasuk produk yang paling mudah dibuat. Untuk masalah bahan-bahan, karena kurang pengalaman bisnis di bidang kuliner ini, awalnya ia membeli ke supermarket. Namun, kini sudah memiliki supplier yang sebagian besar online dengan harga yang lebih murah. Respon dari pasar pun sangat positif. Ibu Cassandra menjualnya dengan cara pemasaran online lewat Instagram dan pre-order. Wah, menarik sekali ya. Adakah di antara Anda yang juga hobi memasak dan punya inspirasi bisnis kuliner online seperti Ibu Cassandra? Yang berikutnya, bisnis wastafel portable. Menjadi korban PHK secara tiba-tiba karena pandemi tentu menjadi pukulan yang sangat berat. Namun, belasan pemuda yang berasal dari Sleman, Yogyakarta ini sangat jeli melihat peluang dan tidak pantang menyerah. Mereka memutuskan untuk berbisnis wastafel portable bersama-sama. Hasilnya, kini mereka kebanjiran pesanan. Mereka bukan hanya mendapatkan orderan dari dalam kota, tapi juga dari daerah-daerah lain bahkan tembus keluar pulau. Seperti misalnya ke Jakarta, Makassar, dan juga Palembang. Uniknya, wastafel portable yang diproduksi oleh Nurul Amin dan kawan-kawan ini dioperasikan dengan menggunakan pedal kaki. Biasanya mereka memproduksi 10-15 unit wastafel portable setiap harinya. Yang berikutnya, budidaya ikan dalam ember. Ikan lele biasanya dianggap sebagai makanan pinggir jalan.
Namun di saat-saat sulit seperti ini, siapa sangka Lele bisa menjadi penyelamat seorang wirausahawan yang bangkrut karena pandemi. Walaupun belum lama, berkat budidaya lele, Pak Nana yang sempat terpukul karena bisnis bonekanya hampir bangkrut bisa bertahan. Pak Nana mengalami tekanan yang luar biasa karena bisnisnya meredup secara tiba-tiba. Beliau berpikir jika terus-menerus tenggelam dalam tekanan dan tidak melakukan apa-apa, nantinya ia akan sakit. Akhirnya Pak Nana menggali hobinya yakni budidaya lele dengan menjual barang kesayangannya. Saat itu, Pak Nana dan keluarga benar-benar harus berhemat karena sama sekali tidak ada pendapatan. Dengan bermodalkan hanya Rp450.000, ia membeli 3 ember dan 350 ikan lele. Ia belajar bagaimana cara budidaya ikan lele dengan baik lewat YouTube dan memodifikasi ember untuk bercocok tanam. Esok harinya, seorang teman mengunjungi Pak Nana dan tertarik membeli embernya seharga Rp300.000. Hingga saat ini, ember modifikasi dari Pak Nana sudah terjual 75 ember seharga 300 ribuan per embernya. Bukan hanya sampai di situ, dari budidaya lele ia juga berhasil membuka resto yang bernama Ghost Kitchen dengan memberdayakan istrinya. Yang berikutnya, usaha dari limbah kayu. Kalau Pak Nana banting setir ke bisnis kuliner, kali ini seorang pengusaha kuliner justru banting setir menjadi pengusaha rak kayu yang berasal dari limbah kayu. Pandemi ini memang benar-benar membuat kejutan-kejutan yang tak terduga ya. Seorang warga Kediri harus menelan pil pahitnya gulung tikar dari bisnis kulinernya dikarenakan isu pandemi. Namun kini ia bisa menghasilkan jutaan rupiah karena bisnis barunya yang berasal dari limbah. Ya betul, limbah kayu yang biasanya tidak terlalu dinilai sebagai sesuatu yang berharga disulap menjadi rak buku dan lemari baju bernilai jutaan rupiah. Namun sebagai kepala keluarga, Pak Lingga harus memutar otak untuk tetap menghidupi keluarganya. Di tengah kebingungannya, ia mencoba merubah limbah kayu menjadi barang yang bernilai jual. Lewat produk rak buku dan lemari yang terus dipoles, akhirnya ia berhasil menarik pelanggan. Sebelum membuat produk, bahan limbah kayu dibakar supaya bisa bernilai jual dan juga seni yang cukup tinggi. Pak Lingga akhirnya mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Jadi bagi Anda yang sedang berjuang dengan bisnisnya, tetap bersabar dan teruslah berinovasi. Yang terakhir, bisnis hidroponik. Ada lagi pengusaha yang mulai beralih ke bidang usaha yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini giliran pengusaha fashion asal Blitar yang hampir bangkrut karena sepinya pelanggan di saat pandemi melakukan perubahan untuk bertahan. Untuk menyelamatkan tokonya yang sudah di ujung tanduk, pengusaha yang satu ini mengubah lantai atas toko fashionnya menjadi lahan kebun hidroponik. Dengan modal sisa tabungan sebesar Rp500.000, Pak David menggunakannya untuk bertani hidroponik di atas lahan atap toko seluas 10 meter persegi. Awalnya Pak David hanya memasarkan hasilnya ke teman-teman dekat saja, namun kini pesanannya juga datang dari luar kota. Bahkan omset dari pertanian hidroponik ini bisa membantu menggaji 9 orang karyawannya. Keberhasilan Pak David memberdayakan sumber daya dalam hal ini lahan yang tidak difungsikan sebelumnya sangat inspiratif ya. Coba sekarang pikirkan, sumber daya apa yang Anda miliki namun belum berfungsi secara maksimal dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Momen resesi ekonomi ini bisa kita lewati bersama asalkan tidak berhenti berusaha dan berdoa. Jika kita kekurangan modal, maka kita bisa mengandalkan modal yang ada. Jika kita kekurangan ilmu, kuota dan smartphone dapat menyediakannya. Saat ini banyak juga webinar-webinar gratis yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya yang perlu kita lebih khawatirkan adalah jika kita kekurangan mentalitas untuk bertahan dan bangkit. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.